Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Shadaqallahu alaihi. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kemarin hari Sabtu malam Minggu ya, saya diundang untuk ngisi salah satu kajian Islam atau pengajian ya. Itu di Jakarta Selatan. Kemudian ada jamaah yang bertanya ya, yang pertanyaannya itu sebenarnya 3 lebih ya, tapi pada dasarnya sama ya, ingin supaya saya ngalap berkah, supaya dapat amal jariah yang baik. Ini saya sampaikan dan insya Allah kita upload ke YouTube. Mudah-mudahan kalau seandainya ada pertanyaan yang sama di antara kita semua atau di masyarakat, maka ini bisa menjadikan rujukan, paling tidak salah satu sumber untuk kita gunakan sebagai informasi. Pertanyaan yang pertama adalah ada dari jamaah itu bertanya, kenapa sih vaksin sekarang ini kok begitu dipaksakan ya, mulai dari orang bahkan anak-anak sekarang dipaksakan ya. Dan ini juga saya alami, artinya orang-orang itu ya, bagi orang yang awam maka mereka manut, bagi orang yang kritis itu diancam, bahkan seluruh fasilitas ya, mulai dari fasilitas umum, KRL, busway dan seterusnya itu disyaratkan untuk itu. Bahkan pelayanan publik itu harus pakai vaksin. Ada apa dengan ini ya? Padahal ini belum pernah terjadi ya, baik di masa penjajahan Belanda. Jadi negara kita ini diperintah oleh Hindia Belanda atau Belanda pada saat itu sampai kemerdekaan di zamannya Pak Karno, kemudian di Orde Baru Pak Harto, sampai di zamannya reformasi ya tahun 98, kemudian reformasi jilid kedua ya di zamannya Megawati, SBY dan seterusnya, kemudian sampai sekarang, baru sekarang sekitar 7 tahun 8 tahun ini begitu masif. Ada apa ini ya? Nah ini kita coba untuk, ini anggap aja sebagai ilmu ya, ilmu atau sebuah referensi lah barangkali. Jadi saya ingin ngajak kepada kita semua untuk berpikir secara cerdas ya, supaya kita tidak salah ya, karena selama ini saya lihat di YouTube, di Google atau di medsos itu ada satu miskomunikasi. Jadi ada satu komunikasi yang tidak bagus. Jadi antara penguasa, pemerintah yang notabene akan membela tentu kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, dan di sisi lain oposisi maupun masyarakat yang kritis itu tidak sependapat dengan apa yang dipaksakan oleh pemerintah. Nah ini tidak akan terjadi kalau komunikasi itu tidak nyambung. Artinya itu akan terjadi proses panas, kondisi yang carut marut apabila di satu sisi memaksakan, di sisi lain itu sama-sama keras, tidak ada komunikasi yang bagus ya. Nah ini ingin kita coba untuk memberikan semacam pencerahan ya. Nah yang kedua adalah ada pertanyaan dari jamaah bahwa ada kabar premium dan pertalite ini akan dihapus ya, dan itu kabar itu kemungkinan besar benar ya. Yang ketiga adalah dari jamaah bertanya, kenapa ulama yang kritis ke pemerintah atau penguasa itu kok dipersekusi, kemudian didolimi, kemudian dipenjara, kemudian kok main kasar gitu ya. Ini pertanyaan dari jamaah ya. Dan contoh yang paling ini adalah Habib Rizik dan Habib Bahar Smith yang kemarin tuh ditangkap di Bogor ya, di pesantren beliau, dan ini adalah dilakukan oleh oknum tentara yang sebenarnya bukan tugasnya. Lucu sih tapi ya begitu, gak apa-apa. Baik, saya ingin jawab ya dari 3 pertanyaan, sebenarnya lebih ya, tapi intinya mengerucut pada pemerintah yang sekarang ini represif banget ya. Ingin saya sampaikan, jadi ini untuk kita semua, termasuk saya tidak membela pemerintah juga tidak membela ini, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana semestinya dan bagaimana yang terjadi. Saya mencoba untuk menjawab secara multidimensi. Jadi multidimensi itu menyeluruh. Jadi artinya begini,
kalau kita melihat orang itu jangan lihat salahnya, tapi lihatlah kebaikannya, lihatlah secara menyeluruh ya. Kalau misalnya orang mencuri, kalau dalam ilmu perkuliahan itu namanya sosiologi ya, ilmu yang mempelajari tentang sosiologi, jadi ilmu kehidupan. Kalau dia mencuri itu kenapa mencuri? Apakah itu profesi, apakah itu terpaksa, apakah itu tidak sadar atau tidak sadar, atau dipaksa, ataukah apa namanya? Kita coba untuk menjawab secara multidimensi. Nah, memang benar. Jadi mulai dari vaksin yang kita merasakan sendiri. Saya beberapa bulan yang lalu ke mall itu nggak bisa masuk gara-gara saya nggak punya vaksin ya, kartu vaksin. Tapi kemarin saya bisa masuk ya, bahkan 3 kali ya. Mall ini saya ke mall terpaksa aja ya. Kalau disuruh pengajian baru ke mall. Ada mall pengajian ada. Bahkan dulu 15 tahun yang lalu saya ngisi di Tunjungan Plaza Surabaya itu jam 1 dini hari, ngisi di salah satu perusahaan besar ya, pengajian. Di Jakarta ini juga banyak ya pengajian di mall-mall, bahkan di Sarinah ini saya pernah ngisi. Nah, premium pertalite mau dihapuskan, ada kabar begitu, dan ulama ditangkap pindah. Ini yang ingin saja bahwa iya memang benar di masa sekarang ini begitu represif ya. Jadi ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Vaksin, khususnya vaksin ini sudah lama sebenarnya. Tapi di zaman Orde Baru yang terkenal keras, Orde Baru itu kejam banget ya. Dan saya mengalami sendiri ya, bagaimana intel di mana-mana, bagaimana spionase di mana-mana, bagaimana pokoknya represif lah ya. Bahkan ketika saya mahasiswa itu tahun 90-an ya, itu saya pernah menandatangani sebuah resolusi penolakan pelarangan jilbab. Pernah ada coba saya waktu itu ikut menandatangani menolak pelarangan jilbab. Jilbab kan syariat. Itu pernah dilarang di zaman Orde Baru tahun 90, dan teman-teman saya banyak yang takut. Alhamdulillah, saya mohon pada Allah supaya dikasih istiqomah. Kita tolak itu larangan, kita tanda tangan, kita beberapa aktivis, maksudnya kita coba untuk berjamaah untuk menolak larangan jilbab di kampus. Alhamdulillah cool itu. Jadi harus dilawan memang. Jadi ini sebenarnya menimpa pada semua rezim ya, rezim ini penguasa kan ya, memang begitulah tabiatnya rezim diktator itu dari zaman dulu ya, dari zaman penjajahan Belanda, dari Orba itu kan ya, namanya juga rezim, lebih sekarang. Kemudian pertalite premium ini kabarnya dihapus, itu memang saya nggak heran ya. Kalau rakyat heran salahnya sendiri, nggak ngerti. Kalau saya nggak heran ya, itu sudah puluhan tahun yang lalu kalau nggak salah kita pernah menyampaikan bahwa ini bisnis ya. Jadi negara kita, bukan negara kita saja, negara-negara di dunia ini itu kan mengekor kepada sebuah negara raksasa kapitalis ya. Ibnu Khaldun, sejarawan Islam dan bapak sosiologi dunia, namanya Ibnu Khaldun, itu orang Islam yang top banget. Jadi kitabnya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu menjadi rujukan seluruh orang-orang sejarah dan sosiologi seluruh dunia, baik orang Kristen ataupun punya agama atau tidak. Pokoknya bapak sosiologi lah, itu mengambil dari rujukannya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa negara-negara terjajah itu akan mengikuti negara-negara besar sebagai negara penjajah. Nah, singkat kata bahwa negara penjajah sejati itu adalah, kalau sekarang ya, itu adalah negara barat, yang dalam hal ini Amerika, Inggris ya, kemudian Perancis ya, dan teman-temannya ya, yang berhaluan kapitalis. Jadi kapitalis itu adalah sebuah sistem ekonomi yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang barat tadi ya, yang tujuannya materialisme. Jadi bahasa kasarannya begini, mereka pengen kaya raya sendiri gitu ya, yang lain itu adalah dibikin miskin atau dibikin setengah miskin, sehingga mereka yang mengendalikan dunia, menciptakan dunia, bentuk dunia itu yang mereka ciptakan dengan media global, dengan media yang mereka ciptakan, opini yang mereka ciptakan, bentuk gambaran dunia, negara-negara dunia itu oleh mereka ciptakan. Dan juga yang kedua adalah Rusia dan Cina. Rusia dan Cina ini yang semula berhaluan sosialisme ya, sosialisme komunisme. Kalau komunisme orang paham ya, adalah ajaran yang anti Tuhan. Jadi di negara-negara yang berhaluan komunisme itu sejatinya itu mereka itu anti agama apapun tidak boleh. Yang paling ekstrem adalah Cina.
Jadi kalau ada Natalan, ada pokoknya perayaan ini malah dihancurkan ya. Kecuali kalau ada kepentingan tertentu, misalnya Igur itu sudah dihancurkan, cuman ya begitulah. Singkat kata, sekarang itu nggak ada yang namanya negara sosialisme. Yang ada adalah kapitalisme, komunisme. Kalau komunisme sudah paham ya, negara anti Tuhan. Nah, kalau kapitalisme ini adalah sebuah sistem yang dikendalikan oleh segelintir manusia super kaya yang menggunakan modal atau duit ya, yang intinya berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahasa saya itu ginilah, negara ini negara mafia. Nah itu kalau mafia sudah gampang ya, ada mafia gangster Jepang ya, ada Itali kan. Kalau kita bicara mafia kan begitu ya. Jadi mafia ini kan sebuah kelompok atau geng, itu namanya mafia ya. Jadi mengontrol, jadi biasanya mafia itu narkoba itu di dalamnya ada pelacuran, ada pelecehan seksual, ada stripping, ada hiburan malam, ada klub malam dan seterusnya. Itu biasanya dikendalikan oleh geng-geng gangster, namanya mafia. Di Italia terkenal sekali ya. Ada Yakuza, ada Triad, ada kalau di Jakarta ini dulu ya namanya Hercules. Di KKT sekarang alhamdulillah tobat ya, mafia itu mengendalikan seluruh, mulai dari preman kecil sampai preman besar, sampai pejabat, sampai pokoknya silahkan tonton film-film mafia kalau mau. Nah kalau bahasa, karena saya menjelaskan ini agak sulit bagi orang yang tidak punya ilmu masalahnya, dan ini untuk konsumsi awam ya. Jadi mafia itu dikepalai gangster supaya dia jalan terus dan dapat untung banyak, memperkaya. Kalau kroni-kroni kecil itu mah untung dikasih kecil-kecil, yang mafianya yang besar itu melindungi bisnis haram ya, perjudian, kemudian minuman keras, kemudian pelacuran, kemudian akhirnya mereka setor pajak ke para bodyguard itu penguasa, entah kepolisian, mohon maaf ini, entah militer, entah apalah pokoknya negara dan seterusnya. Ini mudah sekali dipahami kok, mudah sekali. Oknum maksudnya, jadi oknum polisi, oknum militer dan seterusnya, supaya mereka backing daripada bisnis haram ini. Itu gambaran mafia gampang ya. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke ini, kira-kira begitu. Ini negara ini ya, sebenarnya Indonesia itu korban saja. Indonesia dan negara-negara Asia dan seluruh dunia itu adalah korban. Bahkan Arab Saudi pun sama. Jadi jangan dipikir Arab Saudi itu negara yang Islami, enggak, Anda salah. Saya makanya sedih tapi tertawa, gimana ya. Ada sekelompok saudara kita dari jamaah lain, taruhlah jamaah siapa ya, kalian tahulah jamaah tertentu ya, yang mereka mati, pokoknya angka mati Arab Saudi, angka mati Arab itu masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Dan mereka itu kalau mereka tahu bahwa ulama-ulama yang lurus di Arab Saudi itu ditangkapi oleh mereka, oleh kerajaan. Bahkan orang yang ngeritik, ini videonya banyak ya, orang yang ngeritik penguasa ditangkap. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, Arab Saudi itu negara paling jahat di muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada negara yang begitu menjadikan namanya itu daripada pendirinya. Kalau di Indonesia saja nggak ada negara Soekarnoisme, itu nggak ada, atau Soekarno Raya kayak apa, Soekarno Raya itu nggak ada. Ini Saudi Arabia, coba. Saudi itu pendirinya negara Arab Saudi. Arabia itu Arab, itu kayak kan miliknya Bani Saud. Prakteknya lebih kejam lagi. Siapapun yang ngeritik pemerintah itu ditangkap, di penjara, dibuang. Itu ulama-ulama yang hebat di sana itu kan yang itu ditangkap, di penjara, dibuang, dibunuh tanpa proses peradilan. Kejam pokoknya. Daerah Timur Tengah itu kejamnya luar biasa. Termasuk di Suriah, Bashar Assad ya. Kejam banget pokoknya. Kejam banget lah. Sayang ini bukan itu ceritanya. Ini saya cerita hanya negara kita ya. Negara kita sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa negara-negara pengekor, negara-negara terjajah akan mengekor gaya hidupnya itu kepada negara-negara penjajah. Jadi kalau sekarang ini pada Orde Baru ya, itu mengikuti pola Barat ya, gaya hidup orang Barat. Karena Orde Baru ini di Indonesia itu, khususnya Orde Baru itu dibuat atau di mapping ala Barat. Kalau di zamannya Pak Karno di mapping ala Cina atau Rusia yang berhaluan sosialis komunis ya, yang terkenal dengan Nasakom. Nah kemudian informasi itu produk dari Barat, karena Pak Harto
tidak seperti yang diharapkan oleh Amerika, maka digulingkan reformasi. Nah, kemudian reformasi sampai jilid 2 tadi digulingkan lagi oleh rezim diktator sekarang yang pro Cina. Sehingga apapun yang membentuk masyarakat itu adalah hasil daripada kolaborasi penguasa yang merupakan anteknya penjajah tadi. Ya, tadi saya sebutkan di muka tadi bahwa penjajah ini adalah Barat, ya. Barat, yaitu seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Itu lewat pemimpinnya itu membentuk masyarakatnya dengan pola pikir, pola sikap, pola hidup, dan pola-pola lainnya itu ya, mulai konsumerisme, persisme, kemudian hedonisme itu ala Barat. Kalau penguasanya misal Orde Baru, Orde Reformasi, nah sekarang dibentuk adanya drakor, adanya pokoknya berbau Cinaisme. Itu karena sekarang penguasanya berhaluan Cina ya, atau komunisme, kapitalisme. Jadi sosialisme udah nggak ada, kapitalisme. Dan untuk memahami kapitalisme ini seperti mafia tadi. Nah, bahasa gampangannya untuk berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya dana kampanye ya. Dana kampanye itu untuk calon Pak Lurah aja ya misalnya. Itu taruhlah 150 juta atau 200 juta lah. Itu Pak Lurah. Kalau presiden berapa triliun. Nah, uang dari mana itu? Nah, itulah yang mengasih itu adalah mafia yang tidak kelihatan. Jadi yang saya tertawa aja ya, yang apa ya, yang dikorbankan dalam tanda kutip ya, itu presiden kan didanai oleh mereka, hantu-hantu tadi. Dan hantu-hantu tadi itulah yang mendanai, misalnya calon presiden 2 ya, si A dan si B ya, si A, misalnya si A dan si B ini terus terang nggak punya duit sebesar itu ya, dana berapa triliun itu, maka didanai oleh hantu tadi, hantu yang nggak kelihatan tadi. Nah, kemudian hantu tadi itu ngasih dua-duanya, sehingga ketika menang A atau B itu nggak ngaruh, nanti akan ada namanya politik balas budi, maka dijadikanlah bisnis ini kesana kemari. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah tentu yang namanya mafia itu ketika bisnisnya diancam oleh mantan anggotanya misalnya ya, yang membeberkan, tentu akan dibunuh. Anda lihatlah film-film mafia ya, sebagai rujukan ini untuk pencerdasan ya. Saya tidak mau cerita mafia lebih lanjut ya, karena ini sekedar contoh aja. Siapapun yang menghadangi kepentingan mafia tadi akan dihancurkan, bahkan anak istrinya, keluarganya akan diteror habis-habisan. Nah, singkat kata begitu. Makanya adanya apa namanya, vaksin yang dipaksakan sehingga sampai begitu kejam banget, dan ini tidak pernah ada dalam sejarah mulai dari Hindia Belanda sampai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kecuali di zaman Orde Diktator sekarang. Ya, ini baru semua takut. Coba bayangkan, ustadz takut, kemudian akhirnya merapat ke penguasa, rezim penguasa, militer takut, partai-partai takut, anggota dewan takut. Saya nggak ngerti ya. Ini hantu apa Superman ya? Saya nggak ngerti. Semua ketakutan. Kalau saya kasihan, makanya saya buat video ini untuk menasihati penguasa, karena saya cinta rezim ini ya. Kalau dalam rezim diktator itu kan sebutan bagi orang yang diktator ya. Sebenarnya banyak diktator tuh, banyak. Orde Lama, Orde Baru juga sama diktator. Banyak. Nah, saya mencintai karena saya mengamalkan hadis Nabi. Rasul menyampaikan 1400 tahun yang lalu bahwa tolonglah orang yang terdolimi dan orang yang mendolimi. Orang yang terdolimi adalah rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan yang baik. Maka kita tolong lewat ceramah, lewat kritik ke penguasa dan seterusnya. Nah, dan tolonglah orang yang mendolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang terdolimi harus ditolong, tapi kok orang yang mendolimi kok ditolong ya Rasul? Maka Rasul menyampaikan, orang yang mendolimi itu cara menolongnya dengan nasihat. Diingatkan bahwa besok yang kiamah Anda akan ditanya oleh Allah ya. Jadi saya tuh sedih, gimana ya, jangankan kepala negara ya, kepala rumah tangga saja ya. Misalnya orang punya satu istri, anak 2, itu saja berat ya besok yang kiamah. Gimana istrinya sudah menutup aurat belum, gimana istrinya sudah ngaji belum, istrinya sudah sholat belum, anaknya dididik agama belum, semua makanan kamu halal atau tidak. Coba bayangkan, kalau kita misalnya ada seorang ya kena kasus mencuri sandal, dibawa ke polsek ya, itu kan ditanya, kamu ngapain, ini sandalnya siapa, sandal itu, sandal paling setengah jam lah ya selesai. Coba kalau nyuri sandal emas ya, harganya 1 M, wah itu panjang itu ya, begitu aja ya.
Jadi saya itu kasihan sama Pak Jokowi, itu saya kasihan. Saya menteri-menteri saya kasih, berapa sih kaya mereka, dan mereka itu kena insomnia ya. Kita yang rakyat biasa aja biasa kadang-kadang kena insomnia. Kalau saya insomnia gara-gara minum kopi. Makanya saya minum kopi itu habis sarapan jam 8 jam 9, setelah itu minum kopi pahit. Nah itu fresh. Tapi kalau minum kopinya itu jam 9 malam nggak bisa tidur sampai jam 1 jam 2 ya. Jadi saya itu demi Allah ya, demi Allah saya bersumpah, saya kasihan sama Pak Jokowi dan lainnya. Aduh, nggak tahu lah, dia mungkin Pak Jokowi juga bingung ya. Pak Jokowi ini kan di atasnya itu konglomerat tadi yang saya ceritakan, hantu-hantu yang nggak kelihatan tadi, penguasa ini. Nah karena Pak Jokowi ketika mau jadi pilpres itu kan nggak punya duit ya kita tahu sama tahu lah, pengusaha mebel dari Solo wali kota itu berapa angkanya, nggak sampai 1 triliun kan. Kalau nggak salah di media itu sekian puluh miliar atau 350 miliar lah kalau nggak salah. Nggak cukup kalau untuk modal media promosi, nggak cukup. Maka dia digandeng oleh orang hantu tadi ya. Makanya apa yang terjadi kemudian ini politik balas budi. Nah itu semua mulai dari, makanya nanti pokoknya saya kasihan lah, intinya kasihan saya. Jadi presiden tuh bingung ya, karena yang bantu kan banyak ini ya. Telepon Pak Jokowi, ini orang saya masukkan ke menteri ini, menteri. Kasihan. Nah karena mafia itu begitu ya, mafia itu ya akan semua akan dilawan. Jadi makanya ada vaksin ini kan, vaksin ini bisnis, Anda lihat sendirilah bisnis. Memang vaksin ini di satu sisi, karena tadi saya berjanji akan cerita multidimensi, maka saya akan cerita bahwa vaksin ini salah satu metode ya atau cara ya untuk menyembuhkan sebuah penyakit karena virus-virus tertentu. Sebenarnya boleh, ini vaksin ini boleh ya. Vaksin ini kan sebenarnya metode saja, cara ya, dan bukan satu-satunya. Jadi kalau ada yang bilang satu-satunya itu salah, meskipun dia saintis itu, mohon maaf, itu Anda keblinger, salah besar. Kalau Anda memaksakan bahwa vaksin itu satu-satunya cara, nggak bisa, itu nggak benar. Vaksin itu salah satu dari sekian cara untuk supaya imun kita itu ini kuat. Nah sebenarnya yang paling bagus itu bagaimana menumbuhkan imun, dan imun itu tidak bisa tidak kecuali iman. Kalau iman kuat itu imun berapapun kali divaksin ya, kalau imannya nggak kuat ya dia akan mati juga. Mati itu maksudnya pemicunya itu banyak ya, mungkin ragu-ragu, mungkin gagal, mungkin stres, mungkin ya itu akhirnya jantung nggak kuat, mati dan sebagainya. Ini kalau kita bicara mati ya. Nah maka singkat kata begitu ya. Jadi ulama ditangkap ini wajar karena mafia dilawan ya. Kalau dalam bahasa pemerintah itu begini ya, yang ini populer di beberapa tahun yang lalu, negara kok dikalahkan oleh ormas, negara kok dikalahkan oleh individu, negara nggak boleh. Makanya ketika MUI mau dikabarkan mau dibubarkan itu pihak-pihak senang, karena memang cara sudut pandangnya begitu. Negara tidak boleh didikte oleh MUI. Nah di sisi lain MUI kan mewakili dari umat Islam yang merupakan mendidik masyarakat supaya mengerti halal haram ya, itu tugas MUI, bahkan tugas ulama, termasuk saya sendiri juga. Makanya ketika saya khotbah di mana-mana diikuti intel ya nggak apa-apa. Dan ini saya buka rahasia, saya khotbah di Menteng itu ya, itu dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak pernah telat. Mulai di Ramadan khotbah Jumat terus itu, dan saya tahu intel itu berkeliaran. Saya seneng, malah saya berharap mohon pada Allah supaya intel ini mendengar khotbah saya dan tobat. Bahkan saya ngeritik penguasa itu karena cinta pada penguasa, ngeritik presiden, menteri, dewan, anggota dewan, bupati, wali kota itu karena saya cinta mereka, karena saya tahu orang setelah meninggal dunia itu hisabnya itu mengerikan. Dan orang-orang yang hubbud dunia tadi itu adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan. Terakhir ada hadis yang mengatakan bahwa sayati ala nasi zamanun. Ini sebenarnya semua hiruk pikuk ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu masa. Jadi akan datang suatu masa sekarang ya, di mana pada masa itu kalian seperti makanan di meja makan ya. Yang di meja makan ini kalian akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian yang kelaparan. Coba bayangkan, dari kanan mau nyikat, ngambil. Ini umat Islam ini diumpamakan seperti makanan di meja makan. Diambil yang kanan ini, yang kiri ini mau ambil, rakus, dan mereka rakus kan.
Jadi umat Islam ini jadi rebutan oleh musuh-musuh umat Islam. Siapa? Orang kafir, orang munafik, orang dolim itu memperebutkan umat Islam. Heran sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu, zaman saat itu, malah zaman sekarang itu, jumlah umat Islam sedikit, qalilun ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, la bal yauma idzin katsir, tidak, akan tetapi pada saat itu umat Islam jumlahnya mayoritas, walakinnahum kagutsa'is, akan tetapi kondisi umat Islam pada saat itu seperti buih di lautan, centang perenang, tidak punya kekuatan, lemah, ditiup ombak kesana kemari, dia nggak punya kekuatan, mayoritas tetapi tidak punya kualitas. Terus kok sampai seperti itu? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, sebabnya apa? Karena mereka kena penyakit wahan, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, takut jihad di jalan Allah. Maksud hadis ini adalah ketika umat Islam sudah kena penyakit konsumerisme, suka belanja, boros, menghabiskan duit yang banyak, suka berhura-hura, beli baju yang tidak semestinya beli, tiap hari beli baju, tiap bulan beli baju baru, bajunya untuk ini beda lagi, untuk ini, sudah itu perilaku orang kafir. Makanan nggak cukup dengan satu, makanan ini, makanan itu. Kalau makanan itu pergi kemana-mana. Jadi gaya hidupnya, sepatu punya 100 sepatu, baju punya 1000 baju, lemari punya ini, mobil punya banyak. Terus kemudian ada koleksi-koleksi ini, pamer perwisisme, kumpul kebo di mana-mana, kumpul sapi di mana-mana, kumpul tikus di mana-mana. Ketemu di KRL kumpul, ketemu di Comberan kumpul. LGBT marak, suka sesama jenis, suka beda jenis, suka apalagi korupsi, investasi bodong, kemudian menipu rakyat. Ulama pura-pura, ulama itu harus mengingatkan penguasa, ulama itu jangan mendekati istana, ulama itu jangan menerima tawaran dari istana, harusnya mengoreksi. Nah, kalau ulama habaibnya, kiainya sudah begini, kubutun ya ini. Jadi carut marut seperti ini, penguasa dolim itu ya jangan semata-mata disalahkan penguasanya. Penguasa dolim yang sekarang ini, yang kejam luar biasa ini atas izin ulama busuk. Kalau saya bongkar banyak. Siapa ulama busuk? Orang-orang yang merapat kepada rezim penguasa. Salah satunya adalah oknum-oknum dari Nahdlatul Ulama. Al-Fakir ini orang NU dari kecil, orang NU sampai sekarang orang NU. Tahu mana orang-orang oknum-oknum yang gila, karena saya tahu orang NU itu baiknya luar biasa, baik sekali, luar biasa. Dari kecil saya mempelajari Al-Ibris, Al-Ilikil, Saknatun Najah, ya, Sulam Taufik. Saya diajari guru-guru saya, bahkan saya ikut torekot, saya ikut macam-macam. Ya. Saya tahu, cuman kelemahannya juga tahu. Apa itu? Ya itu tadi, dipolitiki orang yang politikus busuk dan merapat. Coba klik Anda orang-orang tokoh-tokoh dari ya yang mereka tersebar di mana-mana, kemudian klik antara sebelum menjabat sebagai ketua ini dan setelah ini, sebelum merapat dengan penguasa ini. Nah, jadi rezim ini berbuat dolim karena merapatnya para ulama atas izinnya. Jadi jangan salahkan penguasa semata. Salahkan ulamanya. Ya ulamanya begini. Dan jangan salahkan semata. Ya karena rakyatnya begini. Atau lingkaran setan lah, namanya juga lingkaran. Ini gara-gara ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, jadi ini hadis ini, maka apa solusinya bagaimana? Maka terakhir adalah solusinya dakwah. Jadi jangan marah-marah lah, jangan marah. Ini enggak menyelesaikan masalah kalau marah itu. Dakwah gimana? Ngajak umat. Jadi kalau ceramah, kalau tabligh itu biasa, bina. Jadi alhamdulillah saya mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah kepada saya untuk selalu berdakwah. Jadi kita punya pengajian kerupuk ya, sejumlah 17 orang penjual kerupuk. Ada pengajian mahasiswa, ada pengajian para pengusaha, ada pengajian ini itu, ada pengajian ini. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan amal jariah, termasuk saya mengoreksi penguasa. Ini karena saya cinta mereka. Saya nasihati Pak Jokowi meskipun dia dengar atau tidak, nggak ngurus ya. Ini bukan di video saja loh ya. Saya orasi di Kedubes AS Bangladesh, kemudian di Istana
ya, itu semata-mata mengalah berkah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada berkah dan barakah. Wassalam.